Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda, bagian yang ke-16. Kita sekarang sudah berada di ruang kudus. Di ruang kudus ada 3 benda suci. Yang pertama disebut sebagai kaki dian atau pelita emas. Yang kedua disebut sebagai meja roti sajian, sedangkan yang ketiga disebut sebagai mezbah ukupan atau mezbah dupa. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama, kaki dian atau pelita emas. Kaki dian ini melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, penolong, penghibur. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menyertai, bahkan tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus diberdayakan oleh Roh Kudus, harus membangun hubungan dengan Roh Kudus. Tanpa diberdayakan oleh Roh Kudus, seseorang tidak dapat membangun doa Daniel di dalam dirinya. Tanpa diberdayakan oleh Roh Kudus, sulit seseorang untuk bisa berdoa sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, pokok doa yang pertama, bersyukur untuk semua yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, bagian ini juga akan dibagi menjadi beberapa bagian penting. Nah, rema kita yang pertama adalah Roh Kudus menginsapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayatnya terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan dunia ini bekerja dalam 3 aspek, bekerja dalam 3 hal. Yang pertama, dosa, yang kedua, kebenaran, dan yang ketiga penghakiman. Ya, menginsafkan terkait dengan dosa, itu dosa ketidakpercayaan. Di sini Roh Kudus akan membangkitkan kesadaran perlunya seseorang bertobat, perlunya seseorang berbalik kepada Yesus. Di sini Roh Kudus akan menginsafkan bahwa jika seseorang terus-menerus hidup di dalam dosa, maka dia akan mendapat upah maut atau kematian yang kekal di dalam api neraka. Nah, Roh Kudus juga akan mengisapkan tentang kebenaran. Menginsapkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang benar. Ia yang telah mati untuk menebus dosa manusia. Dia yang sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia dimuliakan di atas segala sesuatu. Nah, Roh Kudus juga akan menginsafkan dunia terkait dengan penghakiman. Maksudnya bahwa setiap manusia akan mati dan akan menghadap takhta penghakiman Allah. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita terus berdoa supaya Roh Kudus menginsafkan dunia ini. Betapa pentingnya setiap hari kita berdoa supaya Roh Kudus juga menginsafkan orang-orang beriman agar dia tidak bermain-main
dengan dosa, tidak bermain-main dengan penghakiman yang akan datang. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini teruslah berdoa bersyukur kepada Tuhan atas Roh Kudus yang akan dan terus menginsafkan dunia yang berdosa ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir dalam dunia ini untuk menginsafkan kami. Roh Kudus akan terus menolong dan bekerja berkarya di antara kami, supaya makin banyak orang yang diinsafkan. Mereka percaya kepada Yesus, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dan berkarya menginsafkan kami orang-orang percaya agar tidak bermain-main dengan dosa, melainkan hidup di dalam kekudusan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom. Damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom.